Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren ya. Hari ini Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022 teman-teman. Nah, pagi-pagi tadi kami sudah beraktivitas di kebun. Nah, setelah sarapan pagi, pagi ini kami akan berbagi tentang manfaat dari Megavol teman-teman. Nah, ini Megavol. Ini adalah produk Megavol Valagro ya, yang kami gunakan ya. Kami gunakan sudah hampir 1,5 tahun silam teman-teman. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaat yang paling utama ya, karena kandungannya di dalamnya ya banyak terdapat asam amino teman-teman ya. Salah satu manfaat yang kami dapatkan dengan mengaplikasikan produk Megavol ini ya adalah untuk menanggulangi stres karena faktor lingkungan. Nah, pohon durian hati-hati loh teman-teman ya. Pohon durian itu bisa stres. Nah, kalau pohon durian stres, pemiliknya jauh lebih stres. Ya, ketika pohon durian stres, maka pemiliknya juga stres. Karena itu hati-hati ya, buat tanaman Anda tidak mudah stres. Karena itu ya kami bukan di endorse ya, kami hanya memanfaatkan barang ya yang memang kualitasnya baik. Jadi Megavol Valagro ini memang tidak murah teman-teman ya, harganya ini kebetulan kami beli yang 250 mili. Ini kami khususkan untuk yang di kebun belakang rumah ya. Kami aplikasikan lihat sikon ya, terutama ketika temperaturnya tinggi di atas 31. Nah, terutama pada tengah hari antara jam 11 sampai jam 13, pohon durian berpeluang terkena stres. Karena apa? Panasnya luar biasa teman-teman ya. Panasnya luar biasa. Nah, supaya tidak stres dan tetap tumbuh dengan baik ya, itu kami semprotkan ini Megavol Valagro ini ya, kami semprotkan ini sehingga tanaman kami tetap tumbuh dengan sehat. Karena ya ini tadi teman-teman, salah satunya yang kami manfaatkan adalah Megavol ini ya. Memang ya tidak murah karena harganya yang 250 mili ini kurang lebih sekitar 110 lah. 110, 125 enggak tentu, tergantung daerah mana. Karena apa? Kami belinya online sehingga ongkos kirim juga berpengaruh, teman-teman. Ongkos kirim juga berpengaruh. Ya. Nah, ke depan ya, saat ini bukan ke depan aja. Sebenarnya sudah banyak ya. Sudah banyak sekali orang-orang stres. Karena apa? Yang pertama, sudah mengeluarkan biaya banyak. Ya, sudah mengeluarkan biaya banyak tetapi tanamannya tidak tumbuh bagus. Ya. Kemudian yang kedua, ketika tanamannya berbuah pertama, kedua dan ketiga, ya. Kenapa hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan sebelumnya? Ya. Stres yang pertama ya karena perawatan yang kurang tepat teman-teman ya. Sudah habis banyak tetapi tidak memahami dengan baik apa saja sebenarnya yang dibutuhkan. Karena apa teman-teman? Di luar sana itu berkeliaran yang namanya sales obat, sales pupuk, sales insektisida, sales fungisida, semuanya berkeliaran. Nah, itu kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak paham ya, kita bisa salah aplikasi. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai seorang pekebun? Pertama, sering kami katakan bahwa kita harus memahami teman-teman ya, kita harus memahami kebutuhan tanaman itu, kebutuhan esensial makro dan mikro. Makro dan mikro itu kita harus tahu dulu. Setelah itu tahu, nanti baru kita langkah selanjutnya, langkah berikutnya adalah memilih
ya, memilih produk yang tepat. Ini penting. Jangan sampai ya tumpang tindih, sudah beli ini ternyata beli lagi. Karena apa? Yaitu tadi karena kita tidak paham ya, dalam kondisi stres, tanaman pengen cepat tumbuh, akhirnya apa? Semua produk pupuk dibeli. Semua produk pupuk dibeli. Nah, setelah diaplikasikan ternyata satu pupuk dengan yang pupuk lain itu manfaatnya sama ya. Jadi tidak ada artinya, teman-teman. Tidak ada artinya. Karena apa? Sama-sama mengandung A, sama-sama mengandung B. Kenapa mesti kita beli? Nah, kenapa kita beli? Ya karena kita tidak tahu. Ketidaktahuan. Nah, contoh ini banyak sekali teman-teman kami yang mengalami kondisi saat ini seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, kalau sudah seperti itu biasanya yang ada di pikirannya cuma ngawur. Jadi setiap produk yang ditawarkan dibeli, setiap produk yang ditawarkan beli. Nah, setelah diaplikasikan ternyata manfaatnya sama, sehingga tidak memberikan dampak yang baik bagi tanaman kita. Sama saja. Yang terjadi berikutnya apa? Stres, teman-teman. Stres. Yang jadi berikutnya adalah stres. Nah, dalam sebuah kesempatan ya, kami pernah ketemu dengan Pak Mulyana Ahmad, ya, panutan kami dalam berkebun durian. Beliau mengatakan bahwa dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun ke depan nanti akan banyak sekali pekebun durian yang stres. Prediksi ini hampir sama dengan apa yang di otak kami. Hampir sama yang dia ada di benak kami, teman-teman. Bahwa kejadian orang stres berkebun ya, itu akan terjadi dalam waktu kurun 3 sampai 5 tahun ke depan. Jumlahnya semakin banyak. Sekarang pun sebenarnya sudah banyak. Tapi akan semakin banyak. Masalahnya kenapa? Banyak sekali pekebun yang tidak paham ya, apa yang harus dilakukan. Yang basic aja tidak paham, apalagi yang lebih dari basic. Pasti jauh dari kata paham. Sehingga cuma ngawur. Nah, ini cerita, teman-teman. 3 hari lalu ada seorang teman kami, itu udah terang-terangan, teman-teman, bahwa dia sekarang dalam kondisi stres. Karena apa? 3 tahun lalu, ya, lebih dulu dari kami, beliau sudah bertanam. Pertama jumlahnya kurang lebih 100. 1 tahun kemudian tanpa pertumbuhan yang berarti dibabat habis semuanya. Kemudian beliau tanam lagi, tidak main-main, 350 sampai 400 pohon. Ya, 400 pohon ini nggak main-main ya. Pada waktu itu kami sudah memberikan masukan, banyak sekali memberi masukan, tetapi masukan ini ternyata kurang begitu didengar. 3 hari lalu ketika kami berkunjung ke tempatnya, saya melihat dari 350 ini, teman-teman, yang bisa dilihat, artinya pertumbuhannya baik sih enggak, cukup, itu tidak lebih dari 50. Padahal teman-teman usianya sudah lebih dari 3 tahun dari tanam. Biaya yang sudah keluarkan tidak sedikit. Kami tahu banyak, tetapi banyak ini tidak maksimal. Tidak maksimal. Banyak ini tidak maksimal. Banyak ini tidak maksimal. Ini yang harus teman-teman harus hati-hati. Nah, 2 hari yang lalu ada seseorang dari Jombang, Wonosalam, telepon kepada kami, meminta kami untuk membantu. Nah, saya prediksi tanamannya, saya tanya, ketika tanamannya adalah usia 7, ada yang 7 tahun tetapi tidak berbuah, rasa buahnya atau mungkin jumlahnya tidak maksimal. Nah, jawaban itu baru terjawab ketika beliau kemarin kirim ke video kami ya. Dalam sebuah video itu, nggak tahu yang bicara ini siapa ya, teman-teman. Yang bicara ini siapa? Beliau itu video mengatakan bahwa musangking yang saat ini berbuah juga muncul bunga. Muncul bunga. Sekarang teman-teman, ya coba kita runut. Nah, kita tarik ke belakang. Kita amati lingkungan di mana kita berada. Ya, pohon durian itu buahnya itu ada musim loh, teman-teman. Ya, maksud kami adalah durian-durian yang tumbuh liar di hutan,
atau dipelihara oleh penduduk di rumahnya, itu durian lokal ya, kita ngomong durian, ada musimnya nggak? Ada teman-teman, ada musimnya. Nah, menurut literasi kami baca dari penjelasan Pak Mulyana Ahmad bahwa di Indonesia itu dibagi menjadi dua, utara dan selatan Khatulistiwa. Itu musim bunganya berbeda-beda, musim panennya juga berbeda-beda. Teman-teman coba amati di sekitar teman-teman, ada nggak ya durian alam itu yang bunga terus ketika berbuah kemudian juga berbunga lagi menyusul? Ada nggak? Setahu kami teman-teman tidak ada. Karena apa? Durian ini adalah musim. Ada musim. Kita rekayasa berbuah di luar musim bisa. Dewan Durian sudah mencoba, bisa. Tetapi yang harus dipahami teman-teman ya, yang harus dipahami bahwa kita harus tahu bahwa tanaman durian kita perlu tumbuh, perlu muncul tunas, perlu tumbuh, perlu bunga. Nah, teman-teman harus paham juga bahwa dalam 1 tahun ya, menurut pengamatan kami selama ini teman-teman ya, bunga durian itu tunas durian itu timbul 4 kali teman-teman, timbul 4 kali ya. 4 kali. Artinya apa? Setiap 3 bulan akan muncul yang namanya tunas. Ya, yang namanya tunas. Nah, pada fase generatif mulai dari munculnya mata ketam sampai siap dimakan itu kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Artinya apa? 5-6 bulan itu memakan waktu 2 kali bertunas. 2 kali bertunas, teman-teman. Nah, 2 kali bertunas. Jadi yang tadinya di fase vegetatif pohon durian mengalami 4 kali tunas, sekarang menjadi 2. Sekarang menjadi 2. Ada pertanyaan ya, bagaimana kalau di saat pohon durian itu berbunga kemudian muncul tunas? Ada banyak kemungkinan ya. Bunganya bisa rontok atau buah yang dihasilkan kualitasnya lebih rendah. Coba teman-teman tengok di Thailand, Malaysia. Mereka musim teman-teman. Mereka musim. Nah, dari awal Dewani Durian sudah punya prinsip ya, bahwa 1 tahun panen cukup 1 kali aja. Tetapi jumlahnya, kuantiti dan kualitasnya cukup untuk pemeliharaan, cukup untuk menutup hasil investasi. Yang penting cukup aja teman-teman. Yang cukup dan ada sisa yang bisa kita pakai untuk mengembangkan lebih lanjut. Yang penting itu aja. Panen cukup 1 kali. Nah, itu prinsip kami teman-teman. Kami tidak ingin ya tanaman kami nanti itu perutan tanpa kenal musim. Bisa teman-teman. Karena apa? Salah satu cara untuk membuahkan pohon durian adalah yang pertama pakai booster. Kemudian yang kedua bisa stressing air. Ya. Kita buat bisa, kita kondisikan bisa. Tetapi pada saatnya musim nanti pasti tanpa diapa-apakan pun tanaman durian juga akan berbuah sendiri. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ya, benarkah ya bahwa durian itu yang tidak mengenal, artinya berbuah terus menerus ya, ketika tunas berbunga, ketika buah sedang mau masak kemudian juga pentil lagi berbunga, terus menyusul, apakah baik? Menurut kami tidak. Ya, menurut kami tidak. Ya, kami tidak sepaham dengan cara seperti itu. Ya, kita tidak boleh serakah. Saya menyebutnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang serakah, teman-teman. Orang-orang serakah, tidak tahu. Ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Banyak maunya instan, banyak. Tapi teman-teman kita harus ingat bahwa berkebun durian itu untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek, teman-teman. Ya, bukan untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang. Ya, untuk jangka panjang, untuk anak cucu kita, bukan untuk kita sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, ya kita harus
merawat tanaman ini dengan baik, memperlakukannya layaknya tanaman yang harus memang diperhatikan pertumbuhannya. Oke teman-teman, ya, dari Megavol akhirnya merembet kemana-mana karena memang ya salah satu fungsi Megavol ini adalah untuk menanggulangi stres. Tanaman stres, tanaman kita stres, maka manusianya jauh lebih stres. Percaya sama kami, ya. Terima kasih sudah hadir di video-video kami sebelumnya. Semoga apa yang kami bagikan selalu memberikan manfaat, ya. Dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringintelu, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi, Dewani Duren, berbagi. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.